Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman channel Papa Iyas Gorontalo. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan jalan-jalan lagi. Saya akan berbagi situasi. Nah, sekarang saya berada di Jalan Raja Eyato, baku muka dengan pertigaan menuju ke Jalan Pangeran Diponegoro atau di Jembatan 10 November. Nah, di sini ini teman-teman ada terminal ya, terminal yang menuju ke Batu Daa Bongomeme. Nah, karena sementara ini sekarang terminal sementara digunakan untuk pasar sentral sementara, jadi angkutan kota untuk sementara terpencar di berbagai jalan ya. Ada yang di dekat RRI Gorontalo dan ada juga yang di sini ya. Oke teman-teman, kita orang langsung saja ya. Di bulan Ramadan yang ke-10 ini, tepat tanggal 12 April tahun 2022, sekaligus kita orang mau mengecek apakah di Kota Gorontalo ini mau dibikin pasar senggol atau tidak. Soalnya tadi malam saya sempat lihat di media online, katanya Pak Wali Kota mengizinkan yang mana di Kota Gorontalo mau dibikin pasar senggol, karena di 2 tahun kemarin kasihan di Kota Gorontalo tidak ada pasar senggol ya. Nah, ini sekarang kita orang sudah di pasar tua ya. Kita orang cek langsung di situ sebentar apakah proyek dari pekerjaan pasar tua, pembongkaran kanopi dan sebagainya itu sudah sampai di mana. Ini orang di Apotik Sehat Baru. Terang lewat belakang Kodim ya, karena di belakang Kodim juga rencana pembuatan taman, nantinya akan jadi satu arah. Dorang mau bikin kayak di Malioboro di Jogja. Dan buat teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini akan terus berkembang. Saya akan update secara mendetail khususnya pembangunan Kota Gorontalo ini ya teman-teman. Terus di Luxor aksesoris mobil, dan ini ada Tampa Bagunting yang legendaris. Aduh, mau ingat kamar masih kacili. Setiap hari Sabtu pasti sopa gunting di situ. Ini bangunan-bangunan yang belum direhab, masih nampak keaslian ya. Baru ini teman-teman mungkin masih ingat Toko Roy di tahun 70-an ya. Nah, saya sekarang sudah berada di depan pusat perdagangan Kota Gorontalo, di muka Sri Ratu ya, Sri Ratu Foto Studio. Sepertinya tidak ada pergerakan untuk pasar senggol.
tidak ada ya. Mungkin sekitar 10 hari atau 15 hari ya, tinggal 15 hari lagi bulan atau Hari Idul Fitri, mau dibikin pasar senggol di sini. Oke, terang jalan lagi ya teman-teman. Kita masuk dalam. Nah, ini toko toko-toko dulu di sini ya. Ini ada Tiga Sejati. Nah, teman-teman masih ingat mungkin toko Tiga Sejati? Kalau di zaman 80-an ini toko yang paling lengkap ya. Jadi dia punya alat-alat tulis menulis, mau beli karton, beli apa segala di situ, poster-poster. Nah, lengkap di situ. Ini toko Idola, pasar swalayan Idola ya. Ini ada 3 lantai. Sayangnya di atas tinggal pakai seng. Toko Idola. Ini masih banyak bangunan-bangunan toko yang belum ada perombakan, masih orisinil ya. Dia punya bangunan ini dari tahun 70-an, ini masih tetap seperti ini. Itu orang lanjut terus ya teman-teman, orang bakalan ke pasar jajan. Pasar jajan yang baru, yang bukan yang pasar jajan yang dulu. Ini menuju ke arah Santika. Santika Supermarket. Tapi DP nama bukan Santika, Informa, Ice Informa. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dengan video ini di tanggal 12 April di hari Selasa tahun 2022. Ini masih tak gale-gale begini, ini di pinggir jalan ya. Toko Mitra Elektronik, tempat penjualan alat-alat elektronik paling lengkap. Di Gorontalo pada waktu itu ya. Sekarang banyak saingan, banyak sekali toko yang jual barang-barang elektronik, bahkan di pinggir jalan sudah ada. Nah, ini lagi ya teman-teman, bangunan jadul yang ada di tengah-tengah kota Gorontalo. Tidak tahu apa DP nama ini dulu ini ya. Sekarang ini dorang sudah jaga berjual akan buah-buahan. Dorang sudah jaga berjual akan buah-buahan kayak pisang, mangga, nangka dan lain-lain. Sini ini ya. Di samping apa ini? Tapikong. Dorang bilang Tapikong. Nah, di samping Tapikong. Turun jalan lagi ya, menuju ke pasar jajan.
Nah ini kalau mau lurus menuju ke arah Siendeng dan sebagainya, Biau dan lain-lain. Ini orang belok kanan. Nah ini masih ada model toko-toko zaman dulu, belum ada perombakan sama sekali ya. Ini mudah-mudahan ini kalau sudah jadi dia punya rehab bagian muka toko ini nantinya akan diperindah. Tidak tahu dari yang punya toko atau pemerintah yang mau backing ini DP bagian muka. Toko Berkat Abadi. Toko Sehat Sport. Nah, ini pasar jajan ya. Pasar rakyat jajan. Ini model pasar jajan sekarang. Ini pasar rakyat jajan Kota Gorontalo. Yang awalnya di belakang Kodim City ya, ini pasar jajan. Tapi sekarang dia pindah di sini, malah kurang pembeli. Begitu orang lanjut lagi. Nah, ini banyak taksi-taksi gelap yang menuju ke Bone Pantai dan sebagainya. Tidak ada tanda-tanda untuk pasar senggol ya. Jadi insya Allah minggu depan saya akan tetap update lagi situasi terkini. Siapa tahu di minggu depan ini ada pasar jajan. Berarti proyek ini belum dilanjutkan ya, masih dihentikan sejenak atau bagaimana ini proyek? Ini Masjid An-Nur, masjid hanya laki-laki yang bisa sholat di situ ya, tidak ada perempuan yang bisa sholat berjamaah di masjid itu. Ada di konten saya yang terdahulu itu, teman-teman bisa nonton di situ. Nah ini ada teman-teman, toko Vero 21. Ada yang masih ingat Vero 21? Vero 21 ini kalau tidak salah tahun 90-an masih top. Terus dia punya saingan berat, Karsa Utama. Dan sekarang Karsa Utama sudah lebih besar, lebih top sampai dengan sekarang ya. Karsa Utama itu kalau lihat belum ada saingannya juga selain di City Mall, termasuk toko terbesar di tahun 90-an ya, dari tahun 80 sampai tahun 90-an ini Vero 21. Oke, kurang lanjut lagi. Ini ada toko Bin Yusuf.
Pak Bosunya. Toko Bin Yusuf. Nanti ini sudah perlihat jelas dia punya bagian depan. Selama ini mungkin sekitar hampir 20 tahun tertutup oleh kanopi yang ada di sini ya. Ini toko Bin Yusuf. Baru di samping Bin Yusuf ada Samajaya. Ini toko yang paling legendaris juga di tahun 70-an, 80, 90. Sepintas dari dia punya desain bagian depan masih tetap sama. Cuman perbedaannya waktu tahun 70 sampai 80 itu di bagian muka sini tanpa parkir bendi ya. Bendi petampa di sini. Jadi di muka toko Samajaya ini dan toko Bin Yusuf barete-rete ke sana itu bendi. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, orang lanjut lagi ya. Ini ada toko Amanda Jaya ya, belum terlalu lama juga. Cuma ini satu juga, Aneka Kerawang ini toko lama ini, mini market. Orang sudah di ujung dari pasar kanopi ya, pasar tua. Orang akan menuju ke jalan Imam Bonjol. Bagaimana? Tidak ada informasi. Kurang tahu, ada yang mengatakan ada yang tidak. Oh, ada yang mengatakan pasar senggol itu ada ya? Ada yang tidak. Biasanya pasar senggol itu kalau ada itu sekitar berapa? Ya, sekitar kurang lama dia 15 hari. 15 hari semua Puasa. Semua hari raya. Iya. Jadi belum jelas ya? Belum jelas itu Pak, belum tentu. Berita dari mana itu Bapak dapat tahu? Dari sekitar masyarakat. Sekitar masyarakat sini. Oke. Ini dengan Pak siapa ini? Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Oke, makasih banyak Pak Ya, Ibrahim ini. sama-sama. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman. Itu ada salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai tukang parkir. Ternyata dorang juga masih simpang siur ya dengan mau dibikin pasar senggol di kota. Nah, orang lanjut. Nah, di sini dia punya perubahan. Ada beberapa toko yang sudah hilang di sini ya. Nah, salah satunya di sini Duta Busana sudah tidak ada. Toko Duta Busana di sini sudah tidak ada ya. Padahal toko paling legendaris di sini itu Duta Busana ya. Nah, ini Duta Busana. Tokonya masih ada, cuman DP nama bukan Duta Busana lagi. Arjuna Tekstil, Jalan Imam Bonjol. Saya kira itu di sebelah itu ternyata di sini ini Duta Busana. Kantara pada PTL warna merah ya. Masya Allah masih ada Oke, kita orang lanjut lagi. Kita akan review terus suasana Kota Gorontalo. Ini bangunan-bangunan baru. Dan ini ada toko yang tutup. Toko apa dulu nama ini lalu? Virgo. Oh, Virgo.
Ini toko Virgo 21 ya, sekitar 4 tahunan tutup. Di awal-awal corona memang tutup asli. Jalan Imam Bonjol ini teman-teman, jalan kompleks Arab ya. Ini toko-toko orang Arab ini paling banyak di sini. Mau cari gamis-gamis, pakaian-pakaian Muslim, banyak di sini. Toko Sinar Utara. Nampak ada Bintang Pekalongan. Ada yang masih ingat Bintang Pekalongan? Ini buku-buku, majalah-majalah di sini ya, di toko Bintang Pekalongan ini. Apalagi mau beli majalah Aneka, majalah Bobo, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya kalau majalah Aneka dengan Bobo itu kalau sudah kadaluarsa, so tidak DP edisi, so agak murah ya. Atau yang tahun 90, 92 dijual tahun 93 masih ada. Biar cuman mau gunting-gunting DP gambar, baru mau tempel-tempel di lemari atau di belakang pintu. Nah, mungkin ada teman-teman yang seperti itu juga ya, yang hobinya gunting-gunting majalah Aneka. Atau ada juga yang hobi koleksi stiker majalah Aneka. Biasa itu bonus, taruh di tengah itu biasa, atau di bagian depan. Ada juga poster yang tempel di majalah Aneka. Nah, itu bonus ya. Ukurannya poster, jadi dia lipat-lipat, terus kalau mau buka dia agak besar. Saya juga sering melakukan seperti itu. Mungkin kita seumuran ya teman-teman yang suka dengan koleksi-koleksi aneh zaman dulu. Tempel-tempel di lemari, tempel-tempel di gitar, tempel di mana lagi, biasa di kaca lemari. Karena tidak boleh mau tempel di motor atau di apa, karena belum ada motor dulu ya. Paling mantap itu sepeda. Itu pun tidak bisa mau tempel di sepeda karena dia punya stiker itu bahannya kertas, jadi dia mau tak kupas karena air dia rusak. Nah, ini kita orang sudah di jalan Agus Salim. Nah, seperti ini situasi hari ke-10 di bulan suci Ramadan ini, tanggal 12 April 2022. Semoga teman-teman bisa terhibur, bisa sama-sama bernostalgia tentang toko-toko tertua di Gorontalo. Langsung di muka gelayal ya. Karena tadi malam saya sempat baca informasi dari media online, katanya di Gorontalo juga mau ada pasar senggol. Nah, tadi dari si Pak tukang parkir, Pak Ibrahim tadi bilang
Mudah-mudahan nanti tinggal 15 hari bulan puasa, berarti pertengahan begitu baru mau ada senggol ya. Nah, sekarang ini jam 4 lebih 33 menit. Tidak terlalu padat rupa kemarin. Biasa di sini waktu hari pertama sampai hari keempat di sini agak macet. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir tayangan ini. Semoga puasa kita di tahun ini bisa lebih berkualitas daripada tahun-tahun kemarin, karena menurut saya insya Allah di bulan puasa ini kalau kita betul-betul menghayati dan memahami bahwa kita orang tahun depan belum tentu mau berpuasa juga, belum tentu orang ini mau hidup, belum tentu masih baku dapat dengan bulan puasa yang akan datang. Jadi kalau boleh anggap saja puasa di tahun ini adalah puasa yang paling terakhir yang kita orang alami ya, yang kita orang ikuti. Kita orang berpuasa anggap saja paling terakhir ini. Masih ada waktu, mungkin ada yang bolong-bolong kemarin. Alah, belum tentu orang masih dapat berpuasa lagi di tahun akan datang. Masih ada waktu mau memperbaiki ya. Insya Allah. Jadi manusia itu memang orang ada hidup ini penuh dengan godaan. Pasti ada godaan. Oke, Bo di Topo Wati Amamo Hindu, semoga video ini bisa berikan hiburan tersendiri buat teman-teman khususnya yang ada di luar daerah. Salam rindu dari kami, dari orang-orang Gorontalo. Semoga kalian bisa datang lagi di Gorontalo, bukan mau berkunjung tapi akan balik ke Gorontalo dalam keadaan sehat dan sukses. Sama-sama kita akan bangun Gorontalo ini demi anak cucu kita yang ada di Gorontalo ini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dibagikan. Semoga channel ini akan terus berkembang, supaya saya akan lebih bersemangat lagi ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya yang akan datang.